Nah, tidak lama berselang beberapa hari setelah itu, Pak Dejono tidak lagi mencium bau bangkai. Meski 1 minggu kemudian, Kopoin ini datang dengan 2 orang tukang. Tukang ini disuruh Kopoin untuk membuat patung kerbau. Dan dibangun itu persis di pinggir jalan raya. Setelah patung kerbau ini selesai, beberapa hari setelah itu, Kopoin ini membeli 1 ekor kerbau lagi. Ternyata 2 hari berselang, Kopoin ini membeli 3 ekor kerbau. Sampai-sampai kemudian kampung ini gempar, geger karena ada berita orang-orang kampung ini mau menghancurkan patung kerbau yang ada di depan peternakannya Kopoin. Nah, sampai di bagian perut, patung dari kerbau itu dihancurkan. Warga semua ini kaget karena ternyata ada sesuatu yang jatuh. Dan begitu mereka semua melihat sesuatu yang jatuh itu, ternyata itu adalah kepala anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari rencang-rencang sedoyo? Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pesugihan. Pesugihan ini dinamakan pesugihan Gawan Gudel. Nah, dalam cerita ini tentunya mengandung pelajaran yang bisa kita petik. Pokoknya kita sesama manusia harus selalu saling mengingatkan, berayan bebarengan ngelekke. Kalau kita itu harus waspada, mawas diri. Semoga kita itu terhindar dari hal-hal semacam pesugihan dan hal menyimpang lainnya. Intinya adalah meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak kepada iblis, tidak kepada dukun, tidak kepada kuburan, tidak kepada benda dan lain sebagainya. Intinya adalah sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah gabung ke channel ini, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cerita kali ini datangnya dari Rembang, Jawa Tengah. Nah, ngomong-ngomong tentang Rembang, ada yang terkenal di sana. Di Rembang banyak sekali warung kopi ya, berjejer, dan kopinya itu sangat unik. Jadi kopinya itu warnanya sangat hitam pekat, tidak seperti kopi pada umumnya. Jadi kopinya itu benar-benar hitam pekat dan ampasnya sangat halus. Itu dinamakan kopi lelet khas Rembang ya, dan itu merupakan kearifan lokal dari Rembang. Lalu ada yang lebih menarik. Di sana ada tradisi namanya ngelelet. Ngelelet itu melukis di atas sebatang rokok menggunakan ampas kopi dari kopi lelet itu. Itu sangat terkenal ya, sampai-sampai seringkali ada perlombaan di sana. Dan pada waktu dulu saya kuliah di Semarang juga tersedia ya kopi lelet di beberapa kedai kopi. Dan beberapa teman saya juga ada yang dari Rembang. Salam hormat, salam kangen buat teman-teman yang di Rembang kalau nonton video ini. Dulu seringkali kalau nongkrong itu malam hari ya, dari kos nongkrong di Kucingan ya, angkringan itu sering ngopi lelet itu, terus ampasnya dicampur menggunakan susu kental manis itu loh. Terus diaduk-aduk, lalu didiemin sebentar. Setelah itu kita itu beraktivitas melukis rokok itu menggunakan ampas kopi tadi, kopi lelet. Ya, jadi dilukis apa aja, bisa dilukis batik dan lain sebagainya. Dan memang sering ya ada perlombaan di sekitaran kampus juga, perlombaan melukis rokok itu menggunakan ampas kopi lelet tadi. Jadi memang sangat terkenal sekali. Itu tradisi memang dari daerah Rembang, Jawa Tengah. Nah, cerita ini dikirim oleh rencang kita yang bernama Sirin. Sirin ini memang asli dari Rembang, Jawa Tengah. Nah, dia menceritakan kejadian ini awalnya itu pada saat Sirin masih duduk di bangku SD, kira-kira kelas 5. Nah, seperti kebiasaan anak-anak SD ya, kalau sepulang sekolah, Sirin sama teman-temannya itu selalu main lebih dulu. Jadi mereka tidak pulang ke rumah.
Mereka main sampai sekitar asar jam 3, nah, barulah mereka itu pulang ke rumah. Dan kegiatan mereka atau hobi mereka itu adalah mancing. Nah, ada satu lokasi favorit dari mereka itu untuk mancing. Lokasinya ada persis di belakang peternakan kerbau. Nah, yang Sirin ketahui mengenai peternakan kerbau ini dimiliki oleh seorang pengusaha. Pengusaha ini namanya biasanya orang-orang itu memanggilnya dengan Koh Pohin. Beliau ini tinggal di sana dan tidak tahu dari kapan beliau ini memulai bisnis peternakan kerbau itu. Tapi yang jelas si Sirin ini tahu kalau peternakan kerbau ini dimiliki oleh Koh Pohin. Nah, di belakang peternakan itu ada sungai. Lokasinya memang favorit karena pohon-pohonnya itu besar dan rindang, adem. Apalagi di sana itu banyak sekali ikan. Jadi Sirin dan teman-temannya sering memancing di sana. Bahkan sering juga Sirin ini bolos ngaji dan lebih milih mancing di tempat itu. Padahal Sirin ini sudah sering dapat nasihat dari orang tuanya, termasuk teman-temannya juga dinasihati sama orang tuanya, ya, bahwa tempat itu sebenarnya wingit, angker. Terutama si Sirin ini sering dinasihati, Rin, kowe iki gak usah meneh mancing ning kono. Ning kono kuwi singit. Nah, namanya juga anak-anak, ya, meskipun sudah dinasehati sama orang tuanya, meskipun sudah ada larangan, tapi tetap aja mereka tetap melanggar peraturan itu. Jadi hampir 2 hari sekali si Sirin dan teman-temannya ini membawa peralatan mancing dan juga membawa jaring. Mereka itu mencari ikan di sana. Nah, sedangkan di depan peternakannya Koh Pohin itu ada satu buah patung kerbau. Patung kerbau ini ukurannya tidak terlalu besar, tapi cenderung lebih mirip ke ini, anak kerbau, gudel. Dan patung itu ditempatkan persis di pinggir jalan raya. Sedangkan di seberang peternakan itu ada satu rumah. Rumah itu adalah rumahnya Pak D. Jono. Anak-anak di situ biasa memanggilnya Pak Dejon. Jadi aktivitas sehari-hari dari Pak D. Jono itu membantu di peternakannya Koh Pohin. Karena di peternakan itu ada sekitar 30 ekor kerbau. Jadi setiap pagi Pak Dejono ke sana untuk membersihkan kandang dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan Pak Dejono ini pekerja juga sekaligus tangan kanan dari Koh Pohin ini. Nah, pada satu hari sepulang sekolah, Sirin ini diajak teman-temannya. Terutama ada 2 sahabat si Sirin ini. Namanya itu Gopur sama Jalu. Mereka itu memang senang sekali mancing di lokasi itu ya. Padahal mereka itu udah dilarang karena tempatnya itu wingit. Nah, sepulang sekolah mereka tetap pergi ke sana memancing. Nggak kerasa mereka itu dari siang sampai hampir maghrib. Dan mereka itu mendapat banyak sekali ikan pada hari itu. Nah, akhirnya hal itulah yang membuat mereka itu ketagihan. Selalu pengen mancing di sana di tempat itu. Nah, singkat cerita 2 hari kemudian, pada waktu itu karena pulang sekolah mereka ada kegiatan main bola. Jadi mereka tidak sempat mancing. Sepulangnya dari situ sekitar jam 3 sore, mereka ini harus ngaji. Tapi karena pada hari itu mereka belum sempat mancing, ada usulan dari temannya si Sirin ini yang namanya Jalu. Gak usah ngaji yuk, dewe bolos wae piye. Ayo mancing wae, dewe kan rung mancing dino iki. Nah, akhirnya si Sirin ini nanya sama si teman satunya, si Gopur. Piye Pur, mancing wae po? Ayo wis mancing wae, bolos wae yo ngaji. Ayo bolos. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bolos ngaji dan memilih mancing. Jadi mereka bertiga langsung menuju ke sana. Si Gopur sama si Jalu ini turun ke sungai ya. Jadi mereka membawa jaring dan langsung mulai menjaring ikan. Sedangkan si Sirin biasanya nunggu di atas sungai. Dia itu membawa satu timba. Timba itu bekas kaleng cat ya. Nah, si Sirin ini biasanya menjaga ikan-ikan dari atas. Jadi ketika 2 temannya itu mendapat ikan, si Sirin ini langsung memasukkan ke timba tadi. Nah, sekitar 1 jam kemudian, mereka ini sudah mendapatkan banyak ikan. Sampai-sampai pada waktu itu hari sudah mulai gelap. Nah, si Sirin ini mengingatkan sama 2 temannya. Wis arep maghrib, ayo ndang mulai yo. Wis peteng lu, ayo mulai. Tapi ternyata si Jalu dan Gopur itu tetap asik ya menjawabi mereka. Sik, nanggung. Nah, semakin lama Jalu sama Gopur ini semakin menuju ke arah timur. Jadi si Sirin pada waktu itu akhirnya mengikuti kedua temannya itu. Dan tak lama kemudian salah satu temannya mulai naik.
si Gopur itu naik, sedangkan si Jalu itu masih berada di dalam sungai. Nah, waktu itu Jalu dan Sirin ini mulai memeriksa ikan-ikan dari hasil tangkapan mereka, mulai dicek. Ternyata tidak lama setelah itu mereka mendengar si Gopur ini teriak-teriak, "Woi, aku entuk lele gede ki." Sambil lari, si Gopur ini membawa jaring. Nah, waktu itu Sirin dan Jalu itu kan sempat bertanya-tanya, "Mosok neng kene ono lele? Biasanya kan gak ono lele." Nah, si Gopur ini datang sambil membawa lele, memang besar segini lelenya. "Iki lho, aku entuk lele. Kok tumben ya neng kene ono lele?" "Lah iya, makanya aku yo bingung. Wis yang penting entuk lele dhewe iki." Nah, karena mereka bertiga penasaran, mereka itu langsung mengeluarkan dari isi jaring yang penuh dengan lumpur. Karena tadi gara-gara lele, barangkali di jaring itu ada lele lagi. Dicek sama mereka bertiga, dan setelah itu mereka bertiga kaget. Karena mereka itu malah menemukan telapak tangan terpotong. Dan mereka melihat dengan jelas, itu adalah tangan manusia. "Wah, lah opo iki? Opo iki?" Akhirnya kan mereka ketakutan. Mereka berlari. Karena saking ketakutannya mereka, sampai-sampai tangkapan ikan mereka itu tidak dibawa. Mereka pulang ya. Tapi tidak berani cerita sama orang tua mereka. Karena kalau mereka cerita, otomatis mereka itu malah semakin dimarahi. Karena orang tua mereka ini sudah selalu melarang mereka ini pergi ke belakang peternakan buat mancing itu. Nah, juga mereka itu kan udah bolos ngaji. Nah, 2 hari setelahnya ada usulan ini dari Gopur. "Piye nek dhewe iki dongeng wae mbek Pak Dejono." Akhirnya kedua temennya Jalu sama Sirin setuju. "Ya wis rono wae." Mereka itu memang dengan Pak Dejono akrab ya. Mereka itu merasa aman, merasa nyaman kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Dejono. Mereka langsung ke rumahnya Pak Dejono dan kebetulan Pak Dejono sedang ada di depan rumah di teras. Akhirnya di situ mereka bertiga menceritakan semuanya sama Pak Dejono. Awalnya Pak Dejono cuma diem, setelahnya Pak Dejono itu terlihat marah sama anak-anak ini. "Kowe kabeh ojo pisan-pisan meneh mancing ning kono. Nek gak pengen dadi tumbale Kopohin, wis gak usah mancing ning kono meneh. Dikandhani kok wangele." Nah, waktu itu Sirin sama teman-teman nggak tahu tumbal itu apa, nggak tahu menau. Yang jelas dari mimik wajahnya Pak Dejono itu marah dan melarang mereka datang lagi ke sana. Jadi mereka pun akhirnya nurut. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian mereka memang nggak berani mancing di sana. Akhirnya dengan berjalannya waktu sekitar 2 minggu kemudian ada kecelakaan yang kejadiannya itu terjadi persis di depan peternakannya Kopohin. Jadi ada 2 korban pada waktu itu. 2 korban ini cewek semua. Mereka itu naik motor dan tidak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba mereka jatuh sendiri. 1 orang korban masuk ke gorong-gorong, satunya lagi kepalanya terbentur persis di patung kerbau. Nah, dua-duanya itu meninggal ya. Orang-orang langsung berbondong-bondong ke sana kan warga. Mereka bingung dengan 1 korban cewek yang masuk ke gorong-gorong. Karena kepalanya itu tertutup gorong-gorong, mereka bingung mengeluarkannya dari situ. Nah, si korban cewek yang masuk gorong-gorong ini memang badannya cenderung agak gemuk. Akhirnya mereka itu berpikir gimana solusinya. Solusinya itu menghancurkan bangunan semen yang ada di atas gorong-gorong itu. Tapi karena hari sudah mulai gelap, akhirnya ada usulan dari warga, ditarik, dipeksa. Akhirnya orang-orang pun menarik tubuh si cewek ini yang di gorong-gorong itu. Begitu ditarik, ternyata rambutnya itu tersangkut di kawat-kawat yang ada di dalam gorong-gorong itu. Jadi ketika ditarik, rambutnya ini sudah hampir lepas semua. Nah, begitu korban sudah dikeluarkan, barulah tidak lama kemudian polisi datang. Setelah itu barulah 2 korban itu dievakuasi, dan setelah kejadian itu, orang-orang tidak berani melintas ke daerah itu. Nah, sebelum-sebelumnya memang sering terjadi kecelakaan di tempat itu. Makanya orang-orang itu menganggap kalau tempat itu tempat yang angker, wingit. Dari situlah kemudian si Sirin dan teman-teman itu dilarang sama orang tua mereka untuk main di sana. Karena memang sangat terkenal wingit. Nah, ternyata setelah kejadian kecelakaan itu banyak ya dari warga yang mengaku melihat sosok perempuan ketika melewati jalan itu. Waktu itu ada satu orang warga yang baru pulang dari hajatan. Dia itu melewati jalan itu walaupun dengan perasaan yang takut karena dengar cerita-cerita dari orang-orang. Nah, begitu lewat, ternyata dia ini melihat ada sosok perempuan.
perempuan ini duduk di atas patung kerbau itu sambil loncat-loncat. Nah, di bagian tangan kanannya seperti memegang sesuatu. Karena orang ini sudah takut lebih dulu, jadi dia itu langsung ya noleh ke kanan, tidak berani noleh ke arah kiri. Nah, persis pas lewat itu tiba-tiba di depan perempuan itu bilang, "Pak, gelem ndas gak Pak? Pak, gelem ndas gak Pak?" Karena saking ketakutannya itu dia yang lewat, dia langsung ngebut kan, menancap motornya, wus, lari. Nah, ketika sampai di rumah, dia bercerita ke istrinya. Nah, beberapa hari setelah itu ternyata ada lagi orang yang ditakuti, sosok yang sama. Nah, perempuan ini tiba-tiba seperti berlari. Ya. Jadi waktu itu suami istri ini lewat persis di depan peternakannya Kopohin. Tiba-tiba mereka itu merasa diikuti oleh sosok perempuan. Lah, perempuan ini terlihat berlari. Di tangan kanannya itu menenteng sesuatu, dan itu jelas suami istri itu melihat itu adalah kepala anak kecil. Nah, sekali lagi sosok perempuan ini berucap ke suami istri itu yang lewat, "Sampean gelem ndas gak? Sampean gelem ndas gak?" Mereka berdua kan ketakutan, suami istri itu. Nah, jadi karena kejadian itu terus-menerus menghantui warga. Warga pun akhirnya jarang ada yang lewat daerah itu, jalan itu, terutama pada malam hari. Tidak lama berselang, belum 1 minggu, terjadi kecelakaan lagi. Ada satu kecelakaan yang menewaskan satu orang pelajar SMP pada waktu itu. Saksi matanya adalah istri dari Pak Dejono. Waktu itu istri dari Pak Dejono kebetulan lagi ada di depan rumah. Ya, karena rumah mereka itu persis di depan peternakan, jadi istrinya Pak Dejono ini melihat waktu itu ke jalan raya. Tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang melintas. Nah, begitu melintas, persis di depan patung kerbau itu tiba-tiba langsung jatuh, dan kepalanya dari pelajar SMP itu membentur ke patung kepala kerbau itu. Nah, anehnya si istri Pak Dejono ini melihat tidak ada apa-apa pada waktu itu. Jadi kemudi motornya itu seperti belok sendiri, dan tiba-tiba korban itu jatuh. Dan pada waktu itu korban langsung meninggal seketika di lokasi kejadian. Warga langsung berbondong-bondong yang menolong korban tersebut. Nah, setelah kejadian itu semakin angkerlah tempat itu. Jadi banyak orang yang nggak berani lewat sana, apalagi Sirin dan teman-temannya. Nggak berani sama sekali mancing di belakang peternakan tersebut. Nah, sampai beberapa bulan Sirin ini kembali lagi ke sana. Mereka bersama kedua temannya itu berencana untuk mancing lagi di sana. Mungkin pada waktu itu si Sirin ini sudah lupa dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di situ. Ya, namanya juga anak-anak. Nah, belum sampai di peternakan, tiba-tiba mereka bertiga dipanggil sama Pak Dejono. "Weh, kowe arep doneng ndi? Rene. Arep mancing kowe yo. Rene." Akhirnya mereka bertiga kan menghampiri Pak Dejono. Nah, disitulah Pak Dejono ini bercerita semua. Jadi awalnya di depan rumah Pak Dejono itu kan sebenarnya lahan kosong dulu ya. Lalu datanglah sepasang suami istri. Waktu itu mereka ini datang bersama anaknya yang masih kecil. Begitu mereka datang ke sana, mereka membeli tanah tersebut dan dijadikan peternakan. Nah, karena Pak Dejono ini lokasinya memang dekat dengan peternakan tersebut, akhirnya Pak Dejono dipekerjakan di sana. Nah, pada waktu itu, Kopohin itu masih punya 3 ekor kerbau. Disitulah Pak Dejono tahu bahwa Kopohin ini dulunya adalah sopir ya. Tapi karena keuletannya bekerja, dia rajin menabung, akhirnya dia bisa membuka peternakan kerbau dan membeli lahan di situ. Nah, sampai 3 tahun kemudian, kerbau dari Kopohin ini masih 3. Belum bertambah sedikit pun. Nah, sampai-sampai pada waktu itu tiba-tiba Pak Dejono ini merasa janggal. Karena biasanya Pak Dejono datang ke sana pagi-pagi untuk membersihkan kandang. Biasanya Kopohin itu didampingi istri dan juga anaknya, ikut membantu membersihkan kandang. Tapi berhari-hari kemudian Pak Dejono itu tidak melihat anak dari Kopohin. Nah, waktu itu Pak Dejono ini berpikir positif. Mungkin anaknya pada waktu itu dititipkan di rumah saudaranya atau di rumah kakek neneknya. Jadi Pak Dejono masih berpikir positif terus. Tapi beberapa hari kemudian ketika Pak Dejono itu tidak melihat sosok anaknya Kopohin, tiba-tiba pada pagi itu ketika Pak Dejono ini sendiri yang membersihkan kandang, beliau itu mencium bau bangkai yang sangat busuk sekali. Dan Pak Dejono di situ merasa janggal karena bau bangkai ini tidak seperti bau bangkai tikus maupun bau bangkai binatang yang lain. Nah, keesokan harinya ketika
Pak Dejono menuju ke peternakan tersebut, dia membersihkan kandang, beliau membersihkan kandang lagi, beliau masih mencium bau bangkai tersebut. Akhirnya hal itu diutarakan sama Kopohin, memastikan akhirnya di situ Kopohin, itu cuma bangkai tikus John, gak apa-apa, udah lanjut aja kerja. Nah, tidak lama berselang beberapa hari setelah itu, Pak Dejono tidak lagi mencium bau bangkai. Meski 1 minggu kemudian, Kopohin ini datang dengan 2 orang tukang. Tukang ini disuruh Kopohin untuk membuat patung kerbau. Dan dibangun itu persis di pinggir jalan raya. Setelah patung kerbau ini selesai, beberapa hari setelah itu, Kopohin ini membeli 1 ekor kerbau lagi. Ternyata 2 hari berselang, Kopohin ini membeli 3 ekor kerbau. Jadi total itu tidak sampai 1 tahun, Kopohin ini sudah membeli 30 ekor kerbau. Dan yang membuat Pak Dejono ini janggal, Kopohin ini tanpa hutang ke siapapun, tanpa hutang ke bank, tanpa hutang ke orang. Itulah yang membuat Pak Dejono itu agak bertanya-tanya. Nah, setelah patung kerbau itu selesai pengerjaan, memang Pak Dejono semakin merasa janggal karena sering sekali terjadi kecelakaan. Terjadi persis di depan peternakan. Padahal selama Pak Dejono tinggal di sana, yang lokasi rumahnya ini persis di pinggir jalan raya, Pak Dejono sama sekali tidak pernah lihat ada kejadian kecelakaan di sana. Tapi menurut Pak Dejono, semenjak adanya patung kerbau itu, seringkali memang ada kejadian kecelakaan. Dan setiap kali kecelakaan, korbannya itu selalu meninggal secara tragis. Jadi Pak Dejono itu sering ngobrol sama istrinya, tapi beliau itu tidak mau cerita ke siapapun dengan banyaknya kejadian kecelakaan yang terjadi di sana. Pak Dejono kan mulai bertanya-tanya, ini jangan-jangan Kopohin ini memang make pesugihan. Nah, setelah si Sirin dan teman-temannya ini dapat cerita dari Pak Dejono, akhirnya mereka itu semakin takut ya untuk mancing di tempat itu. Mereka pun tidak mau lagi mancing di sana. Mereka akhirnya pamit dan pulang. Dan hampir sekitar 1 minggu kemudian, Sirin dan teman-teman itu tidak lagi datang ke peternakan itu. Sampai-sampai kemudian kampung ini gempar, geger karena ada berita orang-orang kampung ini mau menghancurkan patung kerbau yang ada di depan peternakannya Kopohin. Tidak tahu ceritanya seperti apa, tiba-tiba sore itu orang-orang kampung itu datang ke peternakannya Kopohin. Nah, kebetulan pada sore itu Kopohin dan istri tidak ada di tempat, tidak ada di situ. Jadi orang-orang kampung itu mau menghancurkan patung kerbau yang ada di situ. Dan ternyata berita-berita yang beredar kenapa patung kerbau ini mau dihancurkan, karena waktu itu istrinya dari Pak Dejono sering bermimpi. Jadi setiap malam ketika tidur, beliau itu didatangi oleh sosok anak kecil dan ditarik-tarik bajunya Pak Dejono ini. Mak, tolong mak, dihancurno patung kerbau ya mak, dihancurno tolong mak. Nah, karena kejadian itu terus menerus, istri Pak Dejono terus dimimpiin oleh anak kecil itu dan minta untuk patung itu dihancurkan. Akhirnya istri Pak Dejono bercerita kepada Pak Dejono. Ketika pertama kali dapat cerita dari istrinya itu, Pak Dejono tidak langsung percaya. Pak Dejono itu kan cuma bunga tidur, tidak usah dipikir. Dan ternyata beberapa hari kemudian di desa itu geger, ada laporan dari beberapa warga. Ternyata banyak warga itu yang memimpikan hal yang sama. Jadi beberapa warga mengaku pada malam mereka tidur itu dimimpiin didatengin sosok anak kecil, seperti memeluk kakinya warga, menarik-narik bajunya sambil minta tolong. Tolong, sampean ancurno patung kebo iku. Tolong ancurno. Nah, karena semakin banyak laporan dari warga yang mimpi hal yang sama, akhirnya ketika dikumpulkan informasi ini, warga pun sepakat untuk menghancurkan patung kerbau tersebut. Jadi kebetulan karena sore itu Kopohin dan istrinya tidak ada di tempat itu, langsunglah warga ini bawa linggis, palu dan lain sebagainya. Patung kerbau itu dihancurkan. Nah, sampai di bagian perut, patung dari kerbau itu dihancurkan. Warga semua ini kaget karena ternyata ada sesuatu yang jatuh. Dan begitu mereka semua melihat sesuatu yang jatuh itu, ternyata itu adalah kepala anak kecil. Langsung warga itu benar-benar kaget. Dan Pak Dejono bilang ke warga yang ada di situ, "Hai, telepon polisi, telepon polisi." Nah, singkat cerita, polisi menuju TKP. Polisi datang, warga ini sudah habis kesabaran mau membakar peternakan dari Kopohin ini. Wah, waktu warga mau membakar, untung polisi sudah di situ dan bisa mengamankan lokasi ya dari amukan massa itu.
Nah, yang jadi pertanyaan warga, kenapa kok sampai ada kepala anak kecil di dalam patung perut kerbau itu? Warga pun kan akhirnya menyimpulkan, mereka berasumsi jangan-jangan ini adalah anak dari Kopohin sendiri yang ditumbalkan. Nah, karena juga di situ Pak Dejono menguatkan, yakin sekali, pertama kali datang ke tempat itu membangun peternakan, Kopohin itu datang bersama istri dan 1 orang anaknya. Berjalannya waktu, Pak Dejono tidak pernah lagi melihat anak dari Kopohin itu. Nah, jadi Pak Dejono dan warga itu yakin bahwa itu adalah kepala dari anaknya Kopohin sendiri yang memang sengaja ditumbalkan untuk bisnisnya, untuk usahanya peternakan kerbaunya itu. Nah, setelah kejadian itu, Shirin ini tidak tahu menahu tentang kelanjutannya. Yang jelas peternakan kerbau ini pun ditutup, dipasang garis polisi, dan tidak lagi dioperasikan. Beberapa tahun kemudian akhirnya peternakan kerbau ini pun dialihfungsikan menjadi sebuah pabrik. Nah, cerita inilah yang pernah terjadi di satu desa di Rembang, Jawa Tengah. Dan cerita ini dibagikan oleh rencang kita semua yang bernama Shirin. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Shirin yang telah membagikan kisah ini kepada kami. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh rencang-rencang teman-teman semuanya. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.